Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semarang dari Rumah Sakit Elizabeth menuju ke UNES. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Halte Elizabeth ini merupakan halte transit beberapa koridor Trans Semarang. Jadi kalau kita transit di sini, kita harus langsung menuju ke pintu masuk menuju bis yang akan kita naiki. Oh iya, ini ada promo ya dari GoPay kalau nggak salah cashback, tapi saya belum pernah mencobanya. Ada juga ini promo dari Astra Pay sebesar 65% jika menggunakan Astra Pay. Aku tertarik untuk naik ke arah UNES ini karena kemarin itu melihat video bahwa ada jalur ekstrim antara Undip dengan UNES. Nah, aku akan mencoba bagaimana jika naik Trans Semarang ini. Apakah juga ekstrim jalurnya atau biasa-biasa saja? Kita lihat nanti ya. Nah, ini bisnya sudah datang. Karena hanya transit, maka aku tidak perlu membayar tiket lagi, langsung masuk. Ini ada pintu keluar dan pintu masuknya. Jadi kita tunggu dulu bisnya itu sampai berhenti di pintu masuk. Ini adalah rute yang akan aku lalui pada perjalanan kali ini. Kalau kalian ingin tahu peta integrasi transportasi di Kota Semarang, kalian bisa follow akun Transport for Semarang. Lalu kalian bisa membuka peta di link yang ada di Instagram Transport for Semarang. Jadi di situ sudah lengkap. Kalau kalian dari stasiun, dari bandara, atau dari pelabuhan, kalian bisa melihat peta tersebut. Tadi baru saja bus Trans Semarang itu tiba di halte Kagok. Lalu perjalanan akan berlanjut ke halte Sisingamangaraja. Dari arah Sisingamangaraja, kemudian bus berbalik arah menuju ke Akademi Kepolisian atau AKOL.
Dari Akpol, kemudian bus berlanjut ke arah halte Semeru, lalu ke halte Tengger dan ke halte Jatidiri. Kalau nggak salah itu dekat dengan Stadion Jatidiri. Jadi kalau kalian ingin nonton kesebelasan PSIS Semarang atau mungkin kesebelasan dari kota kalian seperti saya itu Arema ya, itu bisa naik Trans Semarang ini, kemudian turun di halte Jatidiri. Menurut saya rute UNES Undip dan sebaliknya ini sangat membantu sekali, terutama bagi para mahasiswa yang akan menuju dua kampus tersebut. Jadi misalkan ya ada anak UNES kemudian mau ke Undip atau sebaliknya, atau mungkin anak Undip punya pasangan di UNES atau sebaliknya. Nah, bisa menggunakan Trans Semarang ini karena lebih murah dan juga mengurangi kemacetan. Oh iya, nanti kalau misalkan halte-haltenya tidak saya tuliskan, mohon maaf ya, karena ini pengalaman pertama saya melewati jalur UNES dengan Undip atau sebaliknya ini. Jadi harap dimaklumi. Yang pasti, kalau kalian ingin melihat peta integrasi transportasi di Kota Semarang, silakan follow Instagram dari Transport for Semarang dan juga lihat peta pada link Instagram tersebut. Kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa follow akun Trans Semarang, kemudian bertanya rute mana yang akan kalian lalui. Biasanya mereka akan membalas pesan kita di Instagram dengan cepat dan juga mudah dipahami. Ini sepertinya bus sudah melewati di sekitar Stadion Jatidiri Semarang. Nah, kondisi jalan sudah mulai menanjak lagi dibandingkan yang tadi dan juga jalannya mulai menyempit. Meski begitu, bus juga masih berjalan dengan cukup cepat ya, karena memang mengejar waktu agar sampai di halte tujuan tepat waktu. Adanya transportasi di sekitar stadion itu juga sangat penting, karena ketika tim bertanding itu akan banyak sekali kendaraan yang datang jika tanpa menggunakan transportasi umum. Biasanya ketika kesebelasan bertanding atau setelah bertanding itu kemacetan sangat parah terjadi. Nah, di Malang dan di Surabaya itu biasanya macetnya berkilo-kilometer ya, terutama ketika kalau Arema main itu sampai 2-3 km itu bisa penuh jalanan. Nah, kalau misalkan nanti ada kesebelasan yang bertanding, semoga saja pihak Trans Semarang itu bisa mengakomodasi dengan menambah jumlah armada bus yang menuju Stadion Jatidiri Semarang ini.
Ketika saya melihat video YouTube beberapa YouTuber yang mengulas jalur pintas antara UNES dan Undip, itu memang cukup ekstrim. Ini kalau tidak salah sudah masuk daerah Sekaran ya. Ini saya masih mencari kira-kira di manakah jalan pintas tersebut. Bagi yang tahu silahkan komentar ya. Selain UNES, di daerah ini juga banyak berdiri kampus swasta. Salah satunya adalah Untak Semarang. Jadi meskipun daerahnya itu berada di ketinggian dengan jalan yang kontur seperti ini, ternyata banyak juga sekolah atau kampus yang didirikan di daerah sekitar sini. Saya cukup kagum dengan pramudi atau sopir yang mengendarai jalur Undip dan UNES ini, karena selain dibutuhkan konsentrasi, juga keahlian menyetir dengan kondisi yang tidak terlalu baik ini. Demikian juga dengan kondekturnya, itu harus setiap hari melewati jalan ini yang cukup mengocok perut ya. Kita sudah sampai di halte Dewi Sartika. Nah, setelah jembatan tadi, rupanya kondisi jalanan sudah lumayan, tidak terlalu naik turun, sehingga di sini mulai padat pemukiman penduduk, kos-kosan, dan berbagai hal lainnya. Kalau kalian sedang ke Semarang dengan budget yang terbatas, kalian bisa naik Trans Semarang yang ke arah UNES ini. Karena selain murah, itu kita juga bisa melihat pemandangan yang indah dengan udara yang cukup segar.
Menurut saya panjang jalur dari Undip ke UNES dari Elizabeth tadi itu juga cukup jauh. Makanya orang-orang itu mencari jalan pintas, terutama para ojol, agar mereka cepat sampai di dua daerah itu meskipun harus melewati medan jalan yang sangat sempit dan juga curam. Nah, ini akhirnya kita sudah mulai masuk daerah kampus UNES ya. Perkampungannya mulai cukup padat. Ini banyak mahasiswa, kemudian ya orang-orang yang sedang berlalu lalang, tidak seperti di jalan yang sebelumnya. Jangan nangis toh Mbak, nyanyi nih biasa baik. Merasapi ya. Ya lah. Akhirnya saya tiba di halte BNI UNES. Sekian dulu vlog dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.